Lain dalam rangkaian upacara itu kita melakukan kegiatan bakti sosial berupa donor darah, kemudian juga kita melakukan penanaman pohon. Walaupun itu sedikit, kita akan tanam sekitar 300 sampai 500 pohon untuk pahlawan. Dan pada hari ini kita lakukan latihan menembak bersama dengan rekan-rekan wartawan. Itu penerangan itu pada internal maupun eksternal, yang semuanya itu oleh informasi atau media. Organisasi itu tidak akan bisa eksis. Sebagai contoh saja, konfirmasi berita, Pak Kris, ini kejadian pada tanggal ini, kejadiannya demikian, mohon konfirmasi, klarifikasi kebenarannya. Angkatan Darat tidak akan pernah menyembunyikan kondisi yang sesungguhnya. 24 jam, silakan konfirmasi informasi apapun juga. Nah, inilah maksud kegiatan kita pada hari ini, untuk menjalin silaturahmi. Dan sekaligus melalui latihan menembak ini, Bapak Ibu bisa cinta dengan menembak dan bisa mengetahui sebagian kecil dari profesionalitas yang harus dimiliki oleh seorang prajurit, yaitu menembak. Dan nanti mungkin bisa dirasakan ternyata tidak gampang menembak. Untuk bisa menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan bangsa. Dan dengan mengenal sebagian kecil dari kegiatan tentara, kita harapkan timbul satu kecintaan, timbul hubungan emosional yang positif, saling membangun, saling mendukung, sehingga di dalam tugas-tugas kita ke depan, dalam mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara, kita bisa sinergi. Seperti yang saya tuliskan di sana, Salam Indonesia, TNI AD bersama media bersinergi membangun bangsa. Dan ini tidak hanya slogan sebenarnya. Ini suatu hal yang harus kita konkretkan di lapangan. Inilah kira-kira tujuan kita melakukan latihan bersama pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan hari ulang tahun ini, saya sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menyampaikan maaf bila saya punya anggota di lapangan atau prajurit Angkatan Darat yang melakukan kerjasama yang mungkin tidak pas pada rekan-rekan wartawan. Itu karena kekurangan dari oknum. Dan saya mohon dalam hal ini, mari para rekan wartawan membangun suatu atmosfer yang kondusif antar kita dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara, menjalin hubungan silaturahmi. Dan yang paling penting di dalam pelaksanaan nembak nanti ada tulis itu, utamakan disiplin. Dan saya yakin ini kita bisa lakukan secara bersama-sama. Kita mohon perlindungan Tuhan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada acara ini. Indonesia, yang terhormat Bapak Panglima, Pak Kasdam, yang terhormat Batal. Jadi saya tanpa teks. Pertama-tama saya ucapkan salam yang halus tetapi banyak berarti buat kami. Kami rekan-rekan wartawan merasakan datang ke Kodam 5 Jaya di tempat Bapak Kasdam, mulai dari pintu depan, Pak, mendapat keramahan tambahan yang luar biasa. Terima kasih keramahan tambahan ini, Pak. Moga-moga keramahan tambahan ini terjadi juga di Suap, di Merdeka Selatan. Kami juga dari rekan-rekan wartawan heran, Pak, kenapa kami diminta untuk belajar ikut dalam latihan menembak. Setelah kami bicara, kami juga dari rekan-rekan wartawan akan minta Bapak untuk belajar menggunakan kamera. Mungkin nanti ada kamera dari rekan-rekan wartawan ya. Silakan Bapak pakai untuk membuat berita, Pak. Kita sama-sama mengerti bahwa saat ini bukan hanya pistol yang menjadi frontier daripada bangsa, tetapi kamera pun sekarang menjadi tools, alat untuk berperang. Karena ternyata dunia kamera sekarang saat ini sudah sama dengan pistol, lebih tajam kamera daripada pistol. Oleh karena itu, Pak Dismenat, silakan Bapak juga menggunakan kamera kami untuk membuat berita. Semoga beritanya dapat diterima. Demikian, terima kasih kami dan saya. Selamat pagi dan salam Indonesia, Pak.
Selanjutnya, marilah sama Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ahmad. Hidayah dan pertolongan-Mu hari ini ya Allah, kami dapat melaksanakan olahraga menembak. Ya Allah, Engkau yang maha bijaksana, lindungi ya Allah kami, jauhkanlah segala dengan baik dan lancar. Berilah kami rahmat, hidayah, dan pertolongan di antara kami. Karena itu ya Allah. acara menembak dimulai. Berikut ini akan disampaikan penjelasan mekanisme oleh koordinator menembak. Brigif 1, kami silakan. Kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mekanisme latihan yang akan kita laksanakan hari ini. Di sini kami siapkan 6 lajur dan ada 2 lesan, yang dimana ada lesan pertama yaitu untuk menembak tepat, kemudian yang kedua untuk menembak cepat. Masing-masing lesan ataupun masing-masing materi perlombaan ada peraturan-peraturan yang akan dimainkan. Yang pertama itu menembak tepat dengan jumlah munisi 10 butir, 3 munisi untuk koreksi. Kemudian pada saat pelaksanaan koreksi untuk para petembak, ini khususnya pada rekan wartawan, tidak perlu merapat ke lesan. Dan karena nanti kita akan menempelkan warna yang kontras dengan warna lesan. Contoh mungkin perkenaan putih, nanti kita akan tempelkan warna hitam. Setelah sudah oke dari petembak, baru kita tempelkan dengan yang warna sesuai dengan warna lesan. Kemudian untuk pelaksanaan alokasi waktu untuk nembak tepat yaitu 3 menit dengan jumlah munisi 10 butir. Kemudian pada materi yang kedua yaitu menembak cepat. Kemudian ini khusus kepada perwira tinggi, yaitu dengan alokasi waktu 63 detik atau 1 menit 3 detik dengan lesan, kemudian dengan plat, ada 2 plat, kemudian alokasi nilai yaitu 100. Di mana pelaksanaannya aba-aba dari tim bak mulai melaksanakan tembak, yaitu pertama menembak plat. Setelah plat jatuh, baru diperkenankan untuk menembak kepada lesan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya kami akan peragakan. Tembakan koreksi 3 butir. Tembak, pasang magasin, letakkan senjata. Are you ready? Ready. Stand by. Tembak, kosongkan senjata, homestay. Depan aman. Cukup tempelkan tambalan yang warnanya kontras dengan warna lesan. Setelah hasil koreksi sudah disetujui oleh petembak, baru ganti tambalan dengan warna sesuai dengan warna lesan. Letakkan senjata.
finish. Tembak kosongan senjata. Persiapan kegiatan kedua 3 detik. Sebelumnya disampaikan di sini, sebelum waktu akan mendekati 3 menit, di sini Bibak akan menyebutkan hitungan mundur 10 sampai 1. Jadi mendekat 10, 9, 8, 7, 2, 1, kemudian kegiatan kedua waktu 63 detik. Petembak, pasang magasin, letakkan senjata. Ayo, ready. Stand by. Untuk pelaksananya karena kita siapkan ada 2 tahapan, itu pada materi nembak tepat. Itu lesan yang pertama. Selesai. Juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3 dan masing-masing akan mendapat. Mohon kepada para wartawan untuk duduk di sini akan dijelaskan bagaimana. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, terutama mulai daripada cara membidik. Cara membidik di sini kami siapkan, itu nanti ada yang namanya pisir dan pejera. Kemudian kami tampilkan di gambar ini, nanti mungkin khususnya kepada rekan-rekan wartawan ya, untuk mempelajari teknik bidikan yang benar seperti apa, nanti bisa kita lihat di gambar ini. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan kepada rekan-rekan wartawan mana itu yang namanya visir dan mana itu yang namanya pejera. Di sini kita siapkan air pistol. Yang namanya visir itu berada di dekat mata. Berada di dekat mata, kalau di gambarnya ada di sini. Namanya visir. Kemudian pejera yang ada di ujung laras. Jadi untuk teknik bidikannya bisa kita lihat pada gambar yang sudah kita tampilkan ini. Jadi mungkin untuk nanti rekan-rekan wartawan di sini kita siapkan pendamping di tiap-tiap lajur. Sebelum pelaksanaan menembak, silakan tanyakan kalau memang nanti belum jelas. Kemudian untuk keamanan, selama pelaksanaan menembak, sebelum ada aba-aba dari pinbak, untuk rekan-rekan wartawan tidak ada nanti yang pemegangan pistol untuk yang jarinya itu masuk ke dalam picu. Ya. Jadi pada saat sebelum pelaksanaan menembak semuanya berada di luar. Kemudian saya juga akan menyampaikan petunjuk tata tertib yang harus dilaksanakan oleh rekan-rekan wartawan ini selama pelaksanaannya. Yang pertama, tidak ada nanti para peserta yang mencoba senjata di luar daerah yang sudah kita siapkan. Di sini kita sudah siapkan
safety area. Nah, nanti untuk gelombang per gelombang ya silakan nanti kalau mau mencoba senjata, mau mencoba membidik silakan di daerah yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua, seluruh senjata sudah kita siapkan di atas meja di tiap-tiap pelajur dan kondisi untuk magazen tidak terpasang. Magazen terpisah dari senjata. Jadi diharapkan kepada seluruh petembak sebelum ada aba-aba dari pibak tidak ada yang mengutak-utik senjata. Kemudian yang berikutnya, pengisian magazen hanya boleh dilaksanakan hanya boleh dilaksanakan oleh waslajur. Dari ada tiap-tiap personil yang kita siapkan mendampingi petembak di tiap-tiap pelajur. Kemudian bagi peserta yang belum dapat giliran menembak, dimohon agar tidak mengganggu rekannya yang sedang melaksanakan menembak. Di sini jarak paling dekat dengan petembak yaitu 5 meter. 5 meter dari petembak. Kemudian sikap yang digunakan adalah sikap berdiri. Sikap berdiri dengan menggunakan satu tangan, baik itu tangan kanan ataupun tangan kiri. Kemudian bisa juga menggunakan dua tangan. Kemudian sebelum pelaksanaan menembak dimulai, untuk laras tidak diperkenankan diarahkan ke sembarang tempat. Jadi arah laras 30 derajat mengarah ke depan sasaran ataupun lesan. Kemudian kegiatan menembak dilaksanakan atas perintah dari pimpinan penembakan. Kemudian selama pelaksanaan, perhatikan benar tentang cara pelaksanaan kosongkan senjata. Nanti kita pandu dari adanya pendamping di tiap-tiap pelajur. Diletakkan kembali di atas meja. Kemudian akan petembak segera kembali ke TPA akhir ataupun daerah. Apabila terjadi gangguan terhadap senjata, tidak boleh ditangani oleh petembak. Nanti kita siap giliran dari penembakan gelombang-gelombang yang sudah kita tentukan. Dan satu petunjuk tata tertib yang perlu saya sampaikan. Dari pertama mau menembak sampai selesai. Langkah kita pertama, magazen kita masukkan. Ini udah ada munisinya, diumpamakan ini udah ada munisinya. Masukkan ke dalam. Nah, terus ini ditarik ke belakang. Laras arahnya ke yang aman, harus ke depan, ke tanggul. Setelah ditarik, kita lepas. Nah, ini tidak boleh sekali-kali ini masuk kalau larasnya ini kan senjata udah terisi. Jadi sudah terisi, larasnya harus ke daerah yang aman, nggak boleh ke kanan, ke kiri. Apalagi kalau udah isi telunjuk, nggak boleh masuk ke dalam picu sebelum aba-aba dari pibak. Kalau pibak udah mengatakan ya tembak, nah baru silahkan Anda memasukkan dengan luncurkan ke depan membidik ke sasaran lesan. Setelah itu picu ditarik berlahan, remas. Cara membidik adalah pisir pejera. Ini namanya pejera, ini pisir. Ini ada letter U namanya sini ya. Ada lubang kecil ini, coakan. Ini dimasukkan ke dalam lubang kecil ini, baru di tengah-tengah, ditaruh di tengah-tengah bulatan hitam. Ya. Setelah udah dibidik, baru ini ditarik pelan-pelan seperti ini. Nah, keluar dia akan keluar. Nah, apabila terjadi gangguan, Bapak angkat tangan. Gangguan, letakkan senjata. Ya, letakkan senjata di meja. Letakkan gangguan. Udah. Bapak mundur satu langkah. Biar ntar wajur yang menyelesaikan gangguan ini. Setelah selesai, mungkin udah selesai baru dilanjutkan menembak. Ya, setelah selesai, udah kelar. Nah, cara mengosongkan senjata. Lepas magazen, ini ada namanya tombol lepas magazen. Nah, ini lepas, jatuh dia. Kita kokang arah ke yang aman. Kokang kosongkan, yakinkan kosong, kita lihat ruang kamar peluru ini kosong. Ya, lepas. Selesai itu, kita masukkan lagi magazen dengan syarat ini kosong ya. Dengan syarat ini kosong. Nah, tembakan ke
arah tanggul, arah yang aman, gak ada orang. Dor. Nah, setelah itu lepas magasin, taruh lagi, udah selesai begitu. Bisa dimengerti kira-kira? Nah, terima kasih. Tinggal tunggu panggilan. Demikian. Belum nyampe. Dilakukan oleh rekan-rekan dari wartawan. Sebelum pelaksanaan penembakan akan dilakukan Saya bukan tembak balonnya, tembak bawah. Kalau tidak kena berarti balon tidak naik. Hadirin undangan yang berbahagia, dengan ditandainya tembakan Untung aja kena. Lah, kenapa nggak naik tuh? Coba di ini aja ke samping, di sini ke samping. Nggak apa-apa, ke samping aja. dengan ditandainya tembakan pertama oleh Kadis Penat pada hari ini. Terima kasih. Masih banyak munisinya. Kalau mati masih terbatas cuma organik dispen menggunakan Kedua, Teguh dari Pelita. Bagi para wartawan yang telah dipanggil untuk angkat tangan dan teriak dari RRI. 2. Teguh dari Pelita. Lajur 3. Mohon teriak yang kencang. Lajur 6. Iskandar dari Dialog. coba rasain di tangan sendiri. Oh, nggak usah di get kalau jadi kita yang ngikutin pistol. Oke. Petembak, pasang magasin, isi senjata. Isi letakkan. Terlebih arahkan ke lesan, arahkan ke lesan. Angkat tangan, betul betul letakkan angkat tangan. Ya, menilai. Sana, menembak kalau menembak, ya. Yang menembak. Bangunan langsung. Ada waktu Pemilihan silakan mundur barang selanjutnya. running. 3 butir tembakan koreksi. Terbidik, pegang senjata. Terbidik, arahkan ke lesan. Terbidik. Tembak. menembak pistol sungguhan tidak bisa asal tembak, tetapi harus menggunakan menembak dengan pistol sungguhan tidak bisa asal tembak. Dia harus mengikuti prosedur dan mekanisme menembak yang telah dilakukan.
aman dan tidak mencederai si petembaknya. Alamsa, Andi Maskuri, TP Jakarta melaporkan. Menembak dengan pistol sesungguh. Menembak dengan pistol sesungguhnya tidak bisa asal tembak, tapi harus ikut prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan agar aman dan tidak mencederai si petembak. Roni Alamsah, Maskuri, TP Jakarta melaporkan. Menembak dengan pistol sungguhan tidak bisa asal tembak, harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan supaya aman dan tidak mencederai si petembak. Alamsah, Maskuri, TP Jakarta melaporkan. Ya, lapangan aman. Silakan penilai. Pakai apa itu? Apa gede-gede itu? Cukup gede ya? Ini 45 kan? event 46. Oh, 45. Yang 45. Persiapan peserta selanjutnya, lajur 1, Eko Jatmiko, Antv. Bagus, bagus. Bapak ini nggak ikut? Bapakmu nggak ikut? Nggak ikut, Pak. Pak Agung? Iya, itu ada tamu dari Korea, Pak, udah janjian. Nul? Nul. Bisa. Jelas? Iya. Angel. 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 Ada yang bagus tapi ya? Ada juga tadi jalur 4 itu, Pak. Jalur 6. Bagus. 6 ya. Hah? Bagus. Kosong. Makanya jangan banyak nganu komentar kamu. Padahal 15 meter ini, Pak. Udah dekat lagi. Lempar pakai pistol, lempar kena kok gimana? Baik kok. Baik kok, Pak. Mananya itu maksudnya? Potong kertas, Pak. Loh. Bukan masuk, ada angka. Jadi yang Bapak cerita itu, Pak, maunya kaki nggak saya kepala. Nah, maksudnya ngapain jadi polisi aja? Ternyata nggak boleh ngerokok, Pak. Nggak boleh. Jadi tadi di belakang ini jangan Nih, karena apa, Pak? 3, Kapten TVRI. Kapten tadi makanya ini sudah ketemu di Kalimantan. Kapten kurus gini mana kan? Foto sama kasat lagi. Pertama kali sudah. Nggak ada aja. Pengen tahu. Tembak, pasang magasin, letakkan senjata. Isi senjata. Wajur ingetin telunjuknya nggak boleh masuk sebelum ada kata-kata. kalau lari ke kanan ini berarti Digeser ke kiri tapi ini pegangannya. Tugas wajur itu mengisi dan mengolah. Udah benar. Udah bagus, cuman pegangannya kurang halus lagi. Iya. udah bagus. Nah, langsung penembak persiapan. Kegiatan pertama. Tembak, pasang magasin, letakkan senjata. Ya, langsung wajurnya langsung. Ingat, picu. Telunjuknya jangan masuk.
Ya, Wajur langsung berani apabila udah habis. Udah mulai kalau main deg-degan sama itunya suaranya, Pak. Oh, ya. Turun, relax. Pasang situ, pasat mau nembak. 10-1. 7-1. 4-3. 5-8. Menang Eko. Ya, Bang. Nggak usah ditempel sih. 8-1. 6-2. 1. 2-1. Atasan untuk kegiatan pertama 3. Tiga butir tembakan koreksi waktu tidak terbatas. Terpilih. Tembak kosongkan senjata. Waktu 3 menit, jarak 20 meter. Mohon izin senjata diletakkan. Pak. Untuk persiapan peserta selanjutnya gelombang 4, laju 1 Ferry, 3 Yoni dari Trans 7, 4 Gementar. TVRI, 5 Gavin Oh, ke kanan kabeh. 6 Doni Berita Kota untuk mempersiapkan diri. Hanya pindah. Dor. Tadi gementar habis makan soto. Kesini ya. Apa, Ros? Di sana aja sedikit. Oh iya. Di belakang aja. Biar kelihatan lesannya. Ya, Pak, di sini aja, Pak. Di sini. Nah, background-nya lesan. Sini nih. Oh iya. Misalnya ini sama media Polisi Energi. Ya, Pak Kasat, dalam kegiatan hari ini memang terlihat eratnya hubungan antara TNI Angkatan Darat dengan para wartawan ya Pak ya. Bapak Yusuf sedikit dari komentar dari Bapak. Apakah pemberitaan di media mengenai berbagai kegiatan yang dilaksanakan di TNI Angkatan Darat hingga sejauh ini sudah mencukupi? Menurut Bapak apakah mesti ditambah lagi atau bagaimana? Silakan Bapak. Terima kasih kepada para wartawan dan rekan-rekan dari media massa.
Terima kasih atas pemberitaannya selama ini terhadap TNI Angkatan Darat khususnya, TNI pada umumnya, dan ini saya nilai masih kurang, ya, masih kurang. Nah, ini kita harapkan ke depan nanti, tolonglah itu kegiatan-kegiatan dari TNI Angkatan Darat yang dinilai bisa dimasukkan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat kita, tolong dimasukkan. Seperti contohnya pembangunan Bapak Yusuf, rumah jalur susun 1, untuk lajur masyarakat 1, Bapak di daerah Yusuf, lajur Surya, itu ada yang kita perbaiki lajur 3, bersama-sama masyarakat, bersama Leoni, Buddha Suci, lajur 4, Risma, dan itu mungkin lajur 5, kurang Gafar, diberitakan. 6, Joni. Dan lain-lainnya, Terima ya, sebaiknya yang baik-baiknya juga dimasukkan, kalau ada yang salah juga dimasukkan sedikit apa-apa. Yang kedua, tolonglah nanti untuk mendapatkan berita-berita ini, saya minta berkoordinasi dengan Kadis Penat. Bagaimana, apakah ada berita yang baru dan sebagainya, ataupun bisa membuka internet Angkatan Darat punya. Di situ nanti akan bisa terlihat kegiatan apa dan diseleksi yang perlu dimasukkan apa. Mohonkan kepada para direksi untuk bisa memasukkan berita tentang TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Baik Pak, kalau berkaitan dengan hari ulang tahun Dispen Angkatan Darat yang ke-58 ini, mungkin Bapak memiliki komentar khusus mengenai kiprah Dispenat selama ini dalam mensosialisasikan berbagai informasi seputar TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, Pak. Silakan. Atau mungkin Bapak memiliki harapan-harapan ke depan mengenai kiprah dari Dispen Angkatan Darat. Silakan, Pak. Baik, untuk Dispenat ini memang saya ikuti sejak saya menjadi Kasat, itu saya ikuti dan saya arahkan agar lebih banyak mendekat kepada wartawan, kemudian lebih banyak mengambil berita dari bawah, ya. Kemudian juga saya minta akan bisa menyuarakan suara TNI Angkatan Darat khususnya yang berhubungan dengan masyarakat, bahkan lebih banyak. Itu yang saya harapkan demikian. Soal pengamanan pemilu Pak, kalau tanya Angkatan Darat sendiri soal pengamanan khususnya di daerah-daerah konflik rawan seperti Aceh, Maluku atau Papua seperti apa? Untuk pengamanan pemilu kita sudah komitmen bahwa itu adalah tugas dari aparat kepolisian, ya. Itu yang perlu diwaspadai, bahwa kita pengamanan ada pada ring yang ketiga lah kira-kira seperti itu. Di luar dari itu, untuk ring 1 adalah Polri, ya, bersama aparat-aparat yang lain yang berwenang untuk itu, ya. Untuk TNI yang menyiapkan diri suatu waktu diperlukan, maka kita akan turun atas permintaan dari Polri. Agar menuju tempat yang sudah disiapkan. Langsung kepada Panglima TNI kemarin. Lajur. Sudah itu sudah lama kita sudah biasa melaksanakan pemilu itu, ya. Jadi tidak tanggung-tanggung lagi bahwa aturannya seperti itu, seperti tahun yang lalu juga, bahwa untuk tentara turun atas permintaan dari Polri. Kalau fokus Angkatan Darat sendiri, Pak, fokus untuk daerah konflik seperti apa? Untuk daerah konflik, saya sebagai Kasat, saya arah pembina. Ya, saya bukan operasional, tapi saya pembina. Saya menyiapkan pasukan saya di sana untuk waspada, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja. Masa-masa apa aja Pak dari pemilu, kan ada mulai dari kampanye sampai nanti akhir penghitungan suara, kan panjang sekali. Yang jadi fokus untuk Angkatan Darat? Dari awal sampai akhir fokus kita bahwa TNI harus netral, itu saja pegangannya, nggak ada lain. Nah, netral dalam arti kita tidak berikut politik praktis dan kita tidak mau ditarik-tarik oleh parpol atau golongan untuk ikut kelompoknya, itu aja intinya. Untuk masalah tugasnya itu tetap atas permintaan dari Polri. Oke? Tanggapannya dong Pak soal banyaknya senior-senior Bapak yang ikut dalam Pilpres. Tanggapan Bapak, kita masih ini nggak sih Pak, masih pantas untuk dipimpin oleh tentara? Ya, kalau untuk purnawirawan yang menjadi calon-calon itu hak mereka. Mereka punya hak yang sama. Untuk calon siapapun yang dipilih tentunya pantas karena yang memilih rakyat, bukan saya. Begitu kira-kira, ya. Saya tergantung hasil Pilpres saja. Siapapun yang milih, kalau saya siapapun milih, ya boleh-boleh saja. Silakan rakyat yang milih, bukan saya. Rakyat yang menentukan, bukan saya. Tentara hanya ikut perintah kepala negara. Struktur-struktur yang sekarang mereka mantan kan Pak, jadi strukturnya mungkin masih juga menggunakan. Oh tidak, dia strukturnya sendiri, dia organisasi sendiri, tidak ada hubungan dengan Angkatan Darat. Hanya hubungan emosional, kita sering-sering kumpul untuk silaturahmi saja sebagai senior kita. Mekanisme pengawasan internal seperti apa Pak untuk mencegah hal semacam itu terjadi? Ya saya sampaikan saja kalau nanti pas temu ramah dengan mereka, tolonglah jangan narik TNI, tolong jangan narik Angkatan Darat, tolong kita netral, jangan diganggu, kita akan melakukan tugas dengan baik begitu. Pak, jumlah keluarga besar Angkatan Darat yang punya hak pilih berapa sekarang? Saya tidak tahu pastinya, itu sampai bayi-bayinya saya juga nggak. Yang punya hak pilih 2009. Saya kurang pasti tanya sama Senat ya, lebih banyak itu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak kan. Terima kasih. Kabarnya gimana Pak untuk kabar?
Oh, saya belum monitor itu urusan Panglima TNI nanti ya. Saya tidak boleh jawab. Arahan dari kepala negara Pak. Apa itu? Kalau arahan dari negara sendiri bagaimana Pak terkait pemilu ini? Ya itu arahnya TNI supaya netral itu saja. Jangan macam-macam kamu netral saja. Oh siapa? Memang begitu, nggak ada masalah. Pak, satu lagi Pak, kemarin kan masalah anggaran, Dewan minta tambahan Pak, Panglima TNI meminta tambahan. Kira-kira sudah ada prioritas apa gitu Pak? Seandainya tambahan anggaran 460 miliar itu disetujui gitu Pak? Ada perubahan untuk operasi Pak, untuk operasi. Ya, untuk operasional tentunya itu memang kita kurang. Kalau nanti dikurangi, maka ya operasional kita kurang gitu. Patrolinya kurang. Kalau patrolinya kurang, maka pelanggaran cenderung meningkat. Pelanggaran